Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rosyano, NIM 21050404102 dari program studi ilmu hukum. Baik, tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester hak kekayaan intelektual yang diampu oleh Ibu Marnia Rani SHMH. Baik, dengan putusan pertama yaitu putusan nomor 35/PDT-Sus Hak Cipta /2020/PN Niaga Jakarta Pusat. Dalam kasus ini, Sena Maya Ngantung, G. Niati Heneve Ngantung, Kamang Solana, Kristi Priscilla Ngantung sebagai penggugat, melawan PT Grand Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal dan Kekayaan Intelektual sebagai tergugat. Dengan kronologi semasa hidupnya, almarhum Joel Hendrik Hermanus Ngantung atau yang dikenal dengan nama almarhum Heng Ngantung adalah seorang seniman atau gubernur Jakarta periode tahun 1964 sampai dengan tahun 1965, yang mana dahulu pada tahun 1962, almarhum Heng Ngantung telah menciptakan suatu sketsa sepasang pria dan wanita yang sedang melambaikan tangan yang kemudian direalisasikan ke dalam bentuk patung yang berlokasi di bundaran Hotel Indonesia. Sketsa almarhum Heng Ngantung tersebut pada akhirnya diberi nama sketsa Tugu Selamat Datang, yang terhadapnya telah diakui atau dideklarasikan sebagai ciptaan almarhum Heng Ngantung, serta didukung juga dengan pernyataan almarhum Edi Sunarso yang menerangkan bahwa patung yang beliau pahat berasal dari sketsa ciptaan almarhum Heng Ngantung. Sketsa Tugu Selamat Datang hasil karya almarhum Heng Ngantung merupakan sebuah ciptaan berupa karya seni rupa dalam bentuk sketsa, di mana perlindungan terhadap ciptaan tersebut timbul bukan berdasarkan pendaftaran, melainkan dimulai ketika diwujudkan dalam bentuk nyata. Oleh karenanya, sketsa merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi sebagaimana diatur dalam pasal 40 huruf F Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sebagai tanda pengakuan negara atas sketsa Tugu Selamat Datang merupakan ciptaan almarhum Heng Ngantung, sehingga oleh karenanya ciptaan tersebut merupakan ciptaan yang mendapat perlindungan bagi pencipta semasa hidup maupun pemegang hak cipta setelah pencipta meninggal dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh UU Hak Cipta. Guna menyelesaikan permasalahan realisasi sketsa Tugu Selamat Datang pada logo Mall Grand Indonesia yang dikelola oleh tergugat, maka pada tanggal 8 Mei 2020, penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat nomor 012-LSP-V-2020 tentang undangan virtual meeting. Namun selanjutnya tergugat menunjuk kuasanya dari Pulungan Winston dan Partners yang melalui surat nomor PWP-NSP-V-2020-00435 tertanggal 18 Mei 2020 mohon waktu untuk mempelajari dan memberi tanggapan atas permasalahan yang diuraikan penggugat. Kemudian penggugat mengirimkan juga surat somasi atau teguran nomor 013-LSP-V-2020 tertanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya meminta agar tergugat memberikan ganti rugi terhadap pelanggaran hak ekonomi penggugat atas hak cipta sketsa Tugu Selamat Datang yang digunakan secara komersil yang terwujud dalam logo Mall Grand Indonesia sebesar 1 miliar rupiah per tahun, sehingga apabila diperhitungkan sejak 2004 sampai dengan tahun 2020, maka kompensasi ganti rugi yang dimohonkan penggugat mencapai 16 miliar rupiah. Selanjutnya, berdasarkan analisis dalam kasus ini, hakim menggunakan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan pasal yang bersangkutan. Pada kasus ini mengenai pelanggaran hak cipta terkait sketsa Tugu Selamat Datang, bahwa sesuai dengan dalil penggugat, hakim menerapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Di sini penggugat mendalilkan berdasarkan pasal 1 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 28 2014 tentang hak cipta menyatakan turut tergugat dapat melakukan pembatalan atas pencatatan ciptaan dan produk hak terkait berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
putusan yang kedua yaitu putusan nomor 77/PDT Sus Hak Cipta /2019/PN Niaga Jakarta Pusat. Dalam kasus putusan ini, Eka Wardana sebagai penggugat melawan PT Sigma Media Inovasi sebagai tergugat. Dalam kronologi, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat dan jawaban tergugat serta turut tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas, menimbang bahwa dalam gugatannya penggugat mohon agar majelis menerima dan mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan penggugat adalah pencipta dan pemegang hak cipta yang sah. Menurut hukum, atas materi ciptaan dalam buku serial Muhammad Teladanku yang terdiri dari buku 1 sampai dengan buku 18 dan menyatakan bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta serta menyatakan tidak sah menurut hukum pencatatan dan pengumuman hak cipta yang diajukan tergugat kepada turut tergugat atas materi ciptaan milik penggugat tersebut, dan oleh karenanya demi hukum harus dibatalkan karena didasarkan atas permohonan yang tidak sah, dan selanjutnya menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materi kepada penggugat yaitu sebesar Rp6.142.525.000 dan ganti rugi imaterial kepada penggugat yaitu sebesar Rp100 juta serta sekaligus dan seketika. Atas dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan dalil jawaban yang pada pokoknya bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah mengada-ngada dan cenderung memutarbalikkan fakta, tidak berdasarkan menurut hukum, dan olehnya itu harus dinyatakan ditolak karena kenyataannya buku Muhammad Teladanku dibuat pertama kali seketika penggugat bekerja sebagai karyawan di PT Syamil Cipta Media, perusahaan di bidang penerbitan pada tahun 2003 hingga tahun 2007 dengan menduduki jabatan sebagai manajer penerbit di bawah Direktur Publishing, di mana penggugat ditugaskan, diperintah, dan diarahkan oleh Bapak Riza sebagai Presiden Direktur di PT SCM untuk membuat produk di range selling buku anak dengan tema cerita dan sejarah Nabi seperti kompetitor, sehingga PT SCM membentuk tim Syamil untuk mensukseskan penyusunan buku Muhammad Teladanku tersebut bersama-sama, dan penggugat dan tim Syamil kemudian melaporkan dan berkoordinasi dengan Bapak Halvino, Direktur Publishing PT SCM selaku atasan penggugat, dan Bapak Riza selaku Presiden Direktur PT SCM yang melakukan supervisi dan arahan dalam penyelesaian penyusunan buku Muhammad tersebut. Lebih lanjut, tergugat mendalilkan bahwa setelah penggugat menyatakan mengundurkan diri dari PT SCM, terjadi kesepakatan pelepasan hak-hak penggugat tersebut. PT SCM telah membayar uang kompensasi dengan memberi skema pembayaran sebagaimana dimuat dalam surat nomor 047/FAD/SCM/KPP/8/10.7 tertanggal pada 3 Oktober 2007, di mana atas kontribusi penggugat sebagai bagian dari tim penulis Mute dibayar sebesar Rp50 juta, yang terjadi pula kesepakatan antara penggugat dengan tergugat. Berdasarkan surat kesepakatan pelepasan hak yang ditandatangani oleh penggugat secara sadar, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, turut tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya turut tergugat selalu beranggapan bahwa siapapun pemohon yang mengajukan permohonan pencatatan hak cipta selalu beritikat baik yang dibuktikan dengan mengajukan permohonan beserta kelengkapan persyaratan-persyaratan yang diminta dan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk selanjutnya merupakan kewajiban dari para pihak untuk membuktikan dalil-dalil di depan persidangan. Berdasarkan analisis dalam putusan ini, hakim memutuskan untuk tidak dapat menerima gugatan
baik penggugat maupun tergugat. Hal ini diputuskan dengan memperhatikan pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan. Oleh karena penggugat ditolak, maka hakim menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp3.665.000. Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan karena telah melepaskan haknya dengan adanya kompensasi yang telah diterima sebagaimana tersebut di atas, dan juga penggugat bukan sebagai pencipta satu-satunya atas buku Muhammad Teladanku, tetapi merupakan karya bersama dari tim Syamil yang dibentuk oleh PT SCM, sehingga kedudukan penggugat yang demikian itu tidak termasuk dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 sebagai dengan angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Oke, selanjutnya putusan nomor 6 garing PDT Sus Hak Cipta garing 2021 garing PN Niaga Jakarta Pusat. Dalam kasus ini, Judi Surjadi sebagai penggugat melawan Rudi Sujaja Setio sebagai tergugat. Dalam kronologi, penggugat telah menciptakan seni motif batik hijau dan telah mengumumkan ciptaannya tersebut dengan cara mencetak dalam bentuk kain dan menjualnya di daerah Bandung. Bahwa penggugat hanya mendaftarkan kain dengan motif batik tersebut untuk perlindungan komposisi garis dan komposisi warna dalam desain industri pada tanggal 29 Juli 2011 dengan nomor pendaftaran ID 0029862 D tertanggal 17 Februari 2012. Tergugat adalah pelanggan dari penggugat, di mana sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan 18 April 2017, tergugat membeli kain batik dengan seni motif batik hijau yang merupakan ciptaan dari penggugat. Lalu setelah tanggal 18 April 2017, tergugat tidak pernah lagi membeli kain batik dari penggugat. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2017, tergugat mendaftarkan jenis ciptaan seni motif dengan judul ciptaan batik daun hijau Nusantara tersebut pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dalam hal ini adalah Direktur Hak Cipta. Desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, dan rahasia dagang dengan surat pencatatan ciptaan nomor C00201703679. Akan tetapi tergugat menyangkal gugatan penggugat dengan membuktikan bahwa batik milik tergugat tidak memiliki persamaan komponen garis, warna, dan bentuk dengan batik milik penggugat. Berdasarkan analisis dalam putusan ini, hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Karena ternyata setelah dicermati bukti-bukti penggugat tidak ada mengajukan bukti-bukti yang dapat membuktikan mengenai kerugian yang telah dialaminya, baik material maupun imaterial, sehingga tuntutan ganti rugi oleh penggugat kepada tergugat sebesar Rp23 miliar, sebagaimana petitum nomor 4 dianggap tidak beralasan hukum dan patut ditolak. Lalu hakim memutuskan untuk membatalkan pencatatan ciptaan nomor C00201703679 Hak Cipta dengan judul ciptaan batik daun hijau Nusantara atas nama Rudi Sujaja Setiawan pada tanggal 29 Agustus 2017 pada daftar umum ciptaan, dan tergugat harus menghentikan tindakan menggunakan, menjual atau memperdagangkan serta memperbanyakan dan mempublish hasil karya cipta tersebut. Hal ini memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Selanjutnya putusan nomor 4. Putusan nomor 4 ini putusan nomor 8 garing PDT Sus garing HKI garing Cipta garing 2022 garing PN Niaga Surabaya. Dalam putusan ini, CV Futago Karya sebagai penggugat melawan PT Widya Satria sebagai tergugat. Dalam kronologi, penggugat sebagai pemilik hak cipta yang sah, penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 28 September 2022 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Oktober 2022. Sudah tepat dan benar diajukan ke Pengadilan Niaga dan pada Pengadilan Negeri Surabaya. Karena perkara akuo merupakan perkara perdata niaga mengenai gugatan terhadap tergugat yang secara tanpa hak menggunakan desain gambar hak cipta milik penggugat. Desain gambar sebagai desain gambar hak cipta milik penggugat. Desain gambar yang dimaksud dalam gugatan akuo adalah milik penggugat yang sah, yang telah didaftarkan di Ditjen Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM. Awalnya bermula dengan adanya undangan pre-construction meeting tertanggal 27 Desember 2021 dari Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Jawa Timur yang diterima oleh penggugat perihal agenda rapat pra-pelaksanaan kegiatan atau pre-construction meeting paket pekerjaan peningkatan kualitas pemukiman kumuh pesisir timur segmen Heritage Gresik, di mana agenda rapat pra-pelaksanaan kegiatan atau pre-construction meeting tersebut dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2021 bertepat di Hotel Bumi Surabaya. Penggugat mengirimkan utusan atau perwakilannya dan diminta untuk mempresentasikan produk dari penggugat seperti manhole, grill manhole, tiang lampu, dan produk sejenis lainnya. Kemudian penggugat beberapa waktu kemudian yang tidak bisa diingat lagi waktunya kapan, diminta oleh Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Jawa Timur untuk mengirim desain gambar berupa manhole grill sama tiang lampu dan lain-lain. Di mana desain gambar tersebut akan dipakai oleh tergugat selaku pihak kontraktor untuk menunjang paket pekerjaan tersebut dengan order produk kepada penggugat. Tergugat pun pernah menghubungi penggugat dengan berkirim surat elektronik atau email di mana isinya pengajuan proses order atau PO item manhole yang sejenisnya tertanggal dalam surat PO 15 Maret 2022. Sehubung dengan terbitnya pengajuan PO tersebut di atas, oleh penggugat menanggapinya dengan menanyakan perihal proses selanjutnya diantaranya mengenai pembayaran uang muka. Akan tetapi waktu itu tergugat memberi jawaban via sambungan telepon melalui Bapak Iwan bahwa uang muka akan dibayar ketika dana sudah cair. Seiring berjalannya waktu, tergugat dalam hal ini sebagai pemenang tender paket pekerjaan tersebut tidak kunjung menindaklanjuti PO tersebut dan tidak ada kabar kelanjutannya lagi. Kemudian justru penggugat mendapati pertemuan desain gambar milik penggugat sudah berwujud produk yang berpasang berupa manhole dengan 3 desain gambar yaitu manhole pecinan, manhole Arabik, dan manhole kolonial yang terpasang di lokasi proyek. Berdasarkan analisis dalam putusan ini, hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Majelis hakim berpendapat bahwa suatu gugatan dinyatakan kurang pihak adalah berkaitan dengan eksekutabelnya. Sebuah putusan di mana nantinya pada saat putusan akan dilaksanakan, diperkirakan ada pihak-pihak yang berkeberatan atas tindakan pengadilan tersebut. Maka mereka yang diperkirakan mempunyai hubungan hukum, maka patutnya kepada untuk didudukkan sebagai pihak, menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan yang diajukan oleh penggugat kurang sempurna atau kurang baik, karena ada yang pihak-pihak yang belum ikut digugat yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat akuo harus dinyatakan tidak dapat diterima dan hakim menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.559.000. Baik, putusan yang terakhir yaitu putusan nomor 18/PDT/Hak-Cipta/2019/PN Niaga Jakarta Pusat. Dalam kasus ini, Bambang Widodo sebagai penggugat pertama, Ena Ridho Rupiati
sebagai penggugat kedua, melawan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk sebagai tergugat pertama, dan PT Midi Utama Indonesia sebagai tergugat kedua. Dalam kronologi, para penggugat adalah pencipta dan pemegang hak cipta suatu ciptaan yang berjudul Tabungan Anak Pintar Indonesia atau TAPI, sebagaimana yang pada pokoknya merupakan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan untuk suatu pemanfaatan teknologi elektronik point of sale atau mesin kasir dan electronic data capture dalam suatu fasilitas retail modern untuk memperluas akses bank dan masyarakat terhadap fasilitas tabungan perbankan, terutama untuk kepentingan tabungan pendidikan anak. Ciptaan para penggugat telah diwujudkan dalam bentuk nyata sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1/2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang hak cipta dan hak yang terkait. Para penggugat dengan pertimbangan agar mendapatkan perlindungan secara administratif dari negara, dengan itikat baik melakukan pencatatan atas ciptaan tersebut yang berjudul Tabungan Anak Pintar Indonesia pada tanggal 2 Juli 2010 pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor permohonan C0021002402. Untuk kemudian, pencatatan atas ciptaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 66 Junto, pasal 68 Undang-Undang Hak Cipta. Selanjutnya, ciptaan telah melalui proses pemeriksaan dan ciptaan tersebut kemudian diterima dan didaftarkan dalam daftar umum ciptaan dan disahkan dengan nomor pendaftaran 053733 pada tanggal 10 Oktober 2011. Yang mana diterangkan dalam surat pendaftaran ciptaan tersebut kedudukan penggugat 1 terdaftar sebagai pencipta dan penggugat kedua pendaftar sebagai pemegang hak cipta. Ciptaan para penggugat tersebut juga diwujudkan dalam bentuk buku merupakan bentuk perlindungan atas ciptaan dalam jenis maupun lingkup perlindungan terhadap karya ilmu pengetahuan yang termasuk ke dalam ciptaan yang dilindungi hukum sebagaimana diatur dalam pasal 40 huruf A Undang-Undang Hak Cipta. Kedudukan para penggugat sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta atas ciptaan tersebut juga telah melakukan upaya deklaratif dengan mengumumkan pertama kali dalam wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia pada tanggal 23 Mei 2010 di Tangerang, guna menegaskan bahwa para penggugat adalah pencipta maupun pemegang hak cipta atas ciptaan yang dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan analisis dalam putusan tersebut, hakim memutuskan untuk mengabulkan eksepsi tergugat pertama tentang keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat atau exceptio in persona. Tergugat 2 sebagai pemilik hak cipta tabungan saku dengan slogan belanja sambil menabung di Alfamart dan Alfamidi, yang menurut penggugat ciptaan para penggugat yakni penamaannya tapi diganti menjadi penamaan tabungan saku oleh tergugat 2. Maka seharusnya para penggugat menjadikan tergugat 2 subjek gugatan dalam perkara akuo, sedangkan tergugat pertama dan tergugat kedua bukan sebagai pemilik hak cipta tabungan saku. Maka tergugat 1 dan 2 dalam perkara akuo harus dijadikan sebagai pihak turut tergugat. Karena eksepsi tergugat pertama tentang keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat, maka eksepsi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan. Dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.116.000. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 69 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang peraturan lain yang bersangkutan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.